Aku lahir di antara dua agama. Papaku penganut Katolik, sedangkan mamaku Islam. Tapi seingatku, keyakinan dan hatiku lebih condong ke Islam. Papa tidak suka menerima kenyataan bahwa anaknya penganut Muslim. Beliau ingin aku menganut Katolik sepertinya. Jadi saat Papa memperkirakan pilihanku saat belia, dia mengirimku ke sekolah Katolik saat kelas 2. Kalian tahu, semuanya berjalan baik. Aku mempelajari agama lain dan mendapatkan banyak teman di tahun pertama. Itu sangat menyenangkan. Hanya saja, aku tidak pernah mengatakan kepada siapapun kalau aku seorang Muslim. Karena aku ingin diterima. Gak akan pernah terpikirkan olehku itu akan menjadi masalah besar. Karena kupikir dunia adalah tempat yang indah dan tak ada yang perlu dikhawatirkan sampai aku naik kelas 3. Saat aku kelas 3, terjadi peledakan di acara Bason Marathon. Aku ingat saat aku duduk di kelas dan guru menyalakan TV. Kejadian tragis itu memenuhi seluruh saluran berita. Semua orang termasuk diriku merasa buruk sampai aku mendengarnya. Muslim gak tahu diri, kata guruku. Aku terkejut mendengarnya berkata seperti itu. Lalu, aku mulai mendengar teman sekelasku mengatakan banyak hal buruk tentang Muslim. Itu cukup membuatku enggak menyangka bahwa aku dikelilingi orang-orang yang enggak menyukai apa yang kuyakini. Semakin ku mendengar hal-hal buruk mengenainya dari teman-temanku dan media, aku tak dapat berhenti merasa bahwa dunia berbalik melawanku. Aku terlalu takut untuk membela diriku sendiri. Aku ingin melakukannya, tapi tak sepatah kata pun keluar. Aku berdiri terdiam di sana. Bulan berikutnya, orang tuaku bercerai. Papa ingin mama berpindah keyakinan menjadi Kristiani. Dan saat mama menolak, papa pergi. Jangan salah paham, papaku adalah papa yang hebat. Hanya saja, saat membahas agama yang dibanggakannya, ia menjadi terlalu serius. Itu cukup membuat mama bersedih. Ia merasa tertekan untuk waktu yang lama. Aku ingat mendengarnya menangis tengah malam. Aku ikut bersedih untuknya dan berdoa. Tuhan, kirimkanlah pria yang bisa menyayangi mamaku apa adanya dirinya. Bertahun-tahun, aku tak pernah memberitahu siapapun bahwa aku seorang Muslim. Dan tak pernah berhijab karena ketakutan. Sampai suatu ketika, aku di kelas 7. Kami duduk berkumpul menunggu guru datang. Dan entah bagaimana, obrolan mulai mengarah tentang Muslim. Perasaanku mulai tak enak. Tahu bahwa hal ini akan membuatku merasa buruk. Aku menyadarinya. Kemudian, salah satu temanku berkata bagaimana umat Muslim mengingatkannya akan Osama bin Laden. Aku benar-benar udah gak tahan, marah karena intoleransi mereka sudah keterlaluan dan mengolok-olok keyakinanku. Jadi, kuhampiri temanku itu dan berteriak tepat di hadapannya. Gak semua orang Muslim itu buruk. Aku enggak kan? Aku gak pernah meledakkan apapun. Ruang kelas seketika menjadi hening. Mereka melihatku seakan-akan diriku ini gila. Sejak saat itu, sampai aku lulus dari tingkat menengah, aku dipandang sebelah mata. Aku dipanggil teroris, sampai tak ingat seberapa sering. Para guru dan teman sekelasku seolah mendorongku ke neraka. Beberapa guru bahkan memaksaku untuk membaca Alkitab. Islam itu agama gak baik. Semoga Tuhan mengampuni jiwamu yang kotor. Aku merasa sendirian di dunia ini. Suatu hari, akhirnya kubicarakan ini dengan mama. Beliau tidak terkejut sama sekali. Oh sayang, akan ada selalu orang yang menghakimi orang lain. Cara melawannya adalah dengan tidak mendengarkan mereka. Memangnya kamu teroris? Bukan, aku bukan teroris. Dan aku peduli sama semua orang. Yang penting adalah yang kamu pikirkan. Mama adalah seorang wanita Muslim yang membanggakan. Ia kemudian bercerita, ada kalanya orang dewasa lainnya juga menyebutnya teroris. Cukup mengejutkan bagiku bahwa orang dewasa juga bertingkah seperti itu. Tadinya, kupikir orang dewasa dan anak-anak memiliki perilaku yang berbeda mengenai banyak hal. Sejujurnya, aku cukup kecewa. Tapi, Mama mengajariku untuk mengabaikan komentar buruk dan sebaiknya tetap menjadi diriku sendiri.
Umurku 15 tahun sekarang, dan dengan bangganya memakai hijab. Aku memiliki banyak teman dari bermacam-macam agama dan kepercayaan. Mama sekarang memiliki kekasih yang juga seorang muslim. Ia sangat menyayangi mamaku apa adanya. Tidak ada yang salah dan benar pada apa yang kamu yakini. Yang ingin ku sampaikan adalah tiap orang berbeda dan mereka kadang ditandai berdasarkan agama dan kepercayaan yang mereka yakini. Percaya atau tidak, selalu ada cara untuk orang-orang berbaur dari berbagai kepercayaan yang berbeda. Kamu hanya perlu berpikir terbuka dan memiliki keinginan untuk melihat bahwa dalam diri seseorang ada hal lebih dibandingkan melihat perbedaan mereka. Tak ada seorang pun yang harus mengorbankan keyakinan mereka hanya agar diterima. Aku seorang muslim dan aku peduli pada orang lain. Aku juga nggak pernah terpikir untuk menyakiti orang lain. Bukannya aku bilang semua orang itu suci dan baik. Ada juga orang yang berperilaku buruk di luar sana. Tapi tidak semuanya seperti itu. Aku berharap kisahku ini dapat membantu melihat dan selalu ingat bahwa selalu ada sisi terang di kegelapan.